Give me B, give me U, give me N, give me D, give me E, give me R. Bundar. Channel parenting dan pedagogik yang kriuk dan renyah. Halo, apa kabar? Selamat datang di podcast Bundar. Bundarians, hari ini kita ada di segmen ngobrol bareng tamu. Saat ini saya sudah bersama tamu yang akan cerita pengalaman dia. Baik, silahkan tamu memperkenalkan diri. Hai, aku tamunya. Tahun ini aku masuk SMA. Dan sebelumnya, aku 3 tahun sekolah SMP di boarding school, tepatnya di pondok pesantren. Oke, terus tahun ini kamu mau masuk SMA itu pondok juga atau bukan? Iya, itu lanjutan dari SMP-nya gitu. Jadi kamu bakalan 6 tahun ya di pondok. Tambah 1 tahun. Tambah Namanya 1 tahun untuk pengabdian. Oke, jadi total 7 tahun di pondok. Kok kamu bisa sih milih sekolah pondok itu dipaksa orang tua ya? Enggak sih, Kok bisa? Kamu mau sendiri? mau sendiri. Ya, Kok mau bisa loh? Gimana tuh ceritanya tuh? Kok bisa kamu memutuskan untuk masuk ke pondok? Sebelumnya sekolah agama juga? enggak. Sama Oh, sekali baik. enggak ada agama-agamanya gitu. Kadang-kadang ya aku juga, kok bisa ya aku di sini gitu. Waktu gimana kok aku bisa ada di sini gitu. Aku tuh waktu TK, sekolah di TK, aku sering banget pindah sekolah. Padahal aku kalau kita inget-inget nggak pernah pindah rumah, cuman 2 kali gitu, tapi pindah sekolahnya berkali-kali. Aku pernah sekolah di TK biasa, PAUD gitu, habis itu di TK yang luar biasa. Eh, TK alternatif maksudnya? Ya yang kayak gitu. Terus pernah masuk SD negeri juga. Terus aku nggak begitu ingat sih, tapi kata orang-orang aku cuma sekolah di situ 2 minggu, habis itu pindah sekolah lagi di sekolah apa itu alternatif. Alternatif. Nah kayak itu. So aku pindah lagi, so aku sempet sekolah di Jepang. Wah, keren tuh. Sekolah di Jepang ada shock culture nggak tuh? Habis dari sekolah negeri, sekolah alternatif di Indonesia, terus sekolah di Jepang. Shock culture-nya itu adalah fakta bahwa aku harus TK lagi, itu yang shock culture kali ya. Aku pikir aku udah bisa masuk SD, ternyata aku harus itu TK lagi gara-gara aku kurang umur gitu. Ya itu banyak sih ceritanya. Nah habis itu aku balik ke Indonesia lagi, sekolah di Muhammadiyah gitu, sekolah SMP deh. SMP-nya dari Muhammadiyah itu ke pondok berarti? Enggak ke pondok, soalnya waktu aku SD aku nggak pengen pisah sama orang tua aku gitu, jadi akhirnya aku milih negeri gitu. Terus negerinya nggak jelek-jelek amat kok gitu, lumayan, kata orang lumayan bagus gitu, tapi tetap aja aku pindah ke pondok. Oh, jadi kamu udah sekolah negeri di SMP, terus kamu pindah ke pondok tanpa menyelesaikan SMP. Jadi waktu masih di kelas 1 itu kamu pindah. Iya, aku nyelesain kelas 7 itu, terus aku pindah ke pondok pesantren dan kelas 7 lagi. Oke, kamu balik lagi ke kelas 7. Kenapa soalnya? Kamu mau balik lagi ke kelas 7 demi pindah ke pondok? Ya, menurutku waktu itu pindah ke pondok itu penting banget demi diriku, masa depanku, dan kewarasanku ya kayak gitu. Seriusan kamu mikir gitu dulu? Umur berapa kamu waktu itu? 13 tahun. Kok bisa sih kamu mikir gitu 13 tahun? Kenapa? Kenapa kamu butuh menjaga kewarasanmu dengan masuk pondok? Gimana ya, mungkin nggak cocok sama culture kayak gitu. Sebenarnya banyak apa motivasi juga sih gitu. Kok bisa idenya pergi? Oh, terus waktu kamu memunculkan ide itu ke orang tuamu gimana? Kayak tercengang gitu kayak mikir gini, kan tadi dulu nggak mau banget masuk pondok pesantren, kok sekarang minta pondok pesantren, tapi pada ujung-ujungnya juga ditawarin ini itu gitu. Banyak sih pondok pesantrennya, tapi aku milih yang itu. Yang kamu sekolah sekarang itu ya? Mm-mm. Kenapa kamu milih sekolah itu? Apa ya, rasanya kayak lebih menantang gitu. Oh, jadi kamu tuh emang ini ya, suka tantangan rupanya ya? Ya gitu. Oke, terus nih kan udah nih setelah pindah dari sekolah negeri ke pondok ada shock culture nggak tuh di situ? Sebenarnya shock culture gimana ya, sebenarnya semuanya nggak jauh-jauh dari ekspektasiku ya. Orang-orang di sini apa juga
Em, orang-orang di sini juga seperti ekspektasiku gitu. Ada yang di luar ekspektasiku gitu kan. Kita berpikir kadang ada orang-orang tuh berpikir anak pondok tuh cupu, gaptek, nggak tahu apa-apa. Tapi sebenarnya mereka itu juga anak-anak biasa sepertiku, seperti anak-anak lain. Nggak terus mereka tuh alim dari brojol gitu, nggak juga. Mereka itu juga anak-anak biasa sebenarnya masuk pondok. Ada yang disuruh orang tua itu nggak apa-apa. Terus ada yang penuh komitmen sekolah di situ dengan semangat membara gitu. Ya, aku memang sekolah di situ dengan kemauan sendiri, tapi ya tidak semembara anak itu ya kayak gitu. Terus ada yang drama gitu nggak, yang dipaksa orang tua terus meratapi nasib gitu, ada nggak? Sebenarnya ada yang dipaksa orang tua, tapi mereka nggak nangis. Justru aku yang datang sendiri ke sana atas kemauan sendiri, nangis 3 hari. Wah, Kamu kenapa tuh nangis 3 hari? ya sampai situ sedih aja gitu. Kayak aku waktu sampai situ aku sampai mikir lebih baik aku dimarahin maraton seminggu daripada aku harus tinggal di sini. Sempat mikir kayak gitu, tapi nyatanya aku tuh terus ingat Umi tuh bilang kalau kamu udah kesana kamu nggak bisa balik lagi. Ini tuh nggak kayak persoalan naik sepeda terus habis itu kalau capek pulang gitu, nggak bisa kayak gitu. Oh gitu. Jadi kamu harus bertanggung jawab atas pilihanmu ya. Nyesel juga ya. Tapi nyeselnya tuh karena oke, kamu nggak nyesel. Enggak tuh nggak nyesel sih, Wak. Aku memang berpikir bahwa eh lebih baik aku di rumah aja. Tapi di sisi lain ya ada suara di hatiku tuh, aku mikir tuh enggak, ini tuh nggak salah, aku tuh udah bener kayak gitu, ini adalah pencapaian terbaik. Jangan kayak gitu sih, nggak sedramatis itu, tapi aku tuh mikir udah ini tuh udah bener gitu loh, ini tuh pilihan yang bagus karena satu ini tuh pilihanmu sendiri dan kau tuh udah sampai di sini, berarti tuh komitmen yang besar kan untuk pergi. Dan itu pertama kalinya aku tuh jauh dari orang tua aku kayak gitu lah. Gimana Dan tuh rasanya jauh dari orang tua umur 13 tahun? aku ya nggak sedih sih. Ya kita tuh bukan kata-kata sensasi yang bisa dibayangin, sedih juga. Saya ada perasaan kayak nggak bakal diatur lagi, tapi tetap aja pengen di rumah kayak gitu. Itu bukan sensasi yang bisa dibilang sedih. Lalu kita harus bikin kosakata baru untuk mendeskripsikan sensasi itu. Jadi bukan sedih ya, tapi itu emosi yang lain gitu. Iya. Baik, jadi nggak benar kalau pergi ke pondok itu bakalan bikin sedih, bikin merana iya gitu, atau gimana? Enggak ya? Tapi seru ya, pondok tuh seru ya. Tapi ujung-ujungnya ya aku baik-baik aja. Aku nggak sulit mengekspresikan perasaanku gitu ya. Teman-teman orang-orang bilang gitu aku cengeng 3 hari pertama itu, tapi selanjutnya aku baik-baik saja, hidup normal gitu. Tentu saja aku selalu ingin pulang, aku selalu ingin di rumah, tapi aku baik-baik saja di sana gitu. Oke, kau tetap rindu rumah, tetapi hidup di pondok tidak seburuk yang dipikirkan orang-orang, gitu kan? Ya, Oke, terus selama pengalaman hidup di pondok itu apa yang seru sih, yang asik, yang yang cuma bisa dilakukan di pondok tuh, keseruan itu apa tuh? kayaknya urusan bidang perbajuan itu adalah hal-hal yang cuma bisa ditemukan di pondok, kecuali kalau kamu jadi tukang laundry ya. Maksudnya gimana tuh, nyuci baju gitu? Jadi sebelum pondokku membangun teknologi mutakhir berupa atap untuk Baik. penjemuran, kita tuh menjemur di bawah Langit. langit langsung gitu. Terus mimpi buruknya datang ketika musim hujan. Jadi sering banget kita tuh lagi pelajaran aman damai sentosa, sebenarnya saking damainya beberapa orang terpejam. Tidur maksudmu? Ya, supaya lebih gitu, Supaya lebih putih. supaya terdengar lebih sopan ya. Ya, gitu. Kalau ustazahnya ngajar tidur kan nggak sopan, jadi terpejam. Oke, baik. Tapi itu sesuatu yang hanya ditemukan di pondok juga loh. Gimana kalau misalnya kalian duduk di paling belakang itu, kalian tuh nggak akan menemukan kepala. Jadi semuanya tuh ada di itu meja gitu, bergeletakan gitu. Jadi nggak ada yang tegak, nggak ada yang tegak Jadi kepalanya. Oke. kita tuh bisa melihat papan tulis dengan jelas, dengan ustadzah yang jelas pula. Gitu. Walaupun kamu duduk di belakangnya, karena semua orang sudah tidur. Iya gitu. Oh, baik. Termasuk yang duduk di paling belakang juga. Ya gitu. Kamu juga termasuk yang tidur. Iya. Dan tuh kalau di SMP negeri, aku pernah sekolah di SMP negeri kan, aku nggak pernah gitu, jarang gitu lihat orang tidur kayak gitu.
walaupun anak-anak SMP negeri itu juga ada yang begadang sampai jam 2 tuh, sekolahnya juga nggak tidur sampai gitu-gitunya gitu loh. Dengan, Jadi bener-bener ini ya, apa namanya, menenangkan gitu ya untuk ya, saraf gitu, kelas-kelas di pondok, jadi orang tuh bisa tidur nyenyak ya gitu. katanya kalau misalnya majelis mempelajari agama itu malaikat merantangkan sayap-sayapnya. Bayangkan betapa teduhnya sayap-sayap malaikat di Makanya pada kelas-kelas tidur. itu. Dan Oh baik. melihat bagaimana ustazah hanya menatap hikmat kepada anak-anaknya itu, sepertinya itu sudah generasi dari generasi diwariskan. Kayaknya ustazahnya sabar-sabar banget ya. Ya luar biasa. Ekstrim banget sabarnya. Oke, terus tadi sampai mana yang ngomongin apa? Oh, itu perbajuan. Gitu. Terus ya itu ketika hikmat habis itu terdengar kan suara merdu ustazah masih mengalun-ngalun membuai gitu kan. Beneran puitis ya kamu ya. Dan itu suara kotak gitu. Habis itu habis itu langsung bangun. Terus udah ustazah jemurannya. Terus ustazahnya cuma bisa mengangguk. Oh ustazah belum mengangguk. Baru mau ngomong udah hilang kosong. Semua orang bubar ngangkatin jemuran. Mm-mm. Dan ustazahnya ditinggal begitu aja. Ya. Oh Iya, baik. Jadi mereka lebih dengerin suara hujan daripada dengerin nasihat-nasihat ustazah yang bermanfaat dunia akhirat itu. Ya itu ada, tapi itu beneran loh, kayaknya refleks bangun aja gitu. Yang tinggal di kelas itu cuma 1-2 anak-anak berduit yang laundry doang, sisanya. Sisanya ngangkatin jemuran. Tuh bayangin loh, kita tuh udah nyuci penuh perjuangan, rebutan ember, terus kerannya kadang-kadang tuh kerannya banyak, cuman yang ngalir cuma 2. Aku sampai bertanya-tanya sebenarnya keran sebanyak ini jangan-jangan aksesoris gitu ya, kagak pernah ngalir, aku heran gitu. Oh baik. Itu terus nyuci, jemurnya juga rebutan, kadang-kadang sampai itu apa namanya, Jadi soal baju basah karena kehujanan itu masalah hidup dan mati gitu ya. ya, Harus segera diselamatkan. Oke baik. Itu keseruan yang nggak mungkin didapatkan di sekolah biasa. Oke, terus yang paling itu yang berfaedah ada nggak manfaat di sekolah di pondok tuh? yang paling yang berbeda. yang nggak bisa didapat di sekolah lain. Ya kita tahu nilai-nilai hidup bersama. Oke, nilai-nilai hidup bersama itu penting banget tuh buat hidup di masa depan ya. Kalau dibandingkan, karena itu hidup bersama 24 jam kan. Jadi Ya, bukan cuma tetangga rumah, tetapi tetangga kasur. ya kadang-kadang kan kita misalnya sekolah cuma sampai jam 12 kan, kita kan cuma lihat dia di sekolah doang kayak gitu. Kalau di 24 jam ini kita tuh bener-bener hidup bersama dia dan tahu kebiasaan dia gitu. Makanya kayaknya tuh sekolah di pondok itu penuh penderitaan, banyak masalah, banyak konflik, banyak bentrok, banyak yang gitu. Padahal sebenarnya sebenarnya tuh kita semua tuh sama, anak negeri mau anak pondok itu sebenarnya sama. Cuman kalau anak pondok tuh karena sekolah 24 jam, ketemu 24 jam. jadi kan ininya lebih panjang ya. Kalau mau berantem juga lebih panjang waktunya ya. Iya gitu. Dibanding kalau di sekolah biasa. Kalau di sekolah biasa kan habis jam 12 pulang. Besok lagi dilanjutkan berantemnya gitu kan. Ya mungkin seperti itu. Oke baik. Jadi apa nih kalau banyak banget ininya benefitnya gitu, apa saranmu buat temen-temen seumuranmu yang bingung gitu, galau antara masuk pondok atau enggak? Saranmu apa nih? Pertama kamu harus yakin kamu tuh sebenarnya buat apa sih kesana gitu. Buat ikut perintah orang tua sih. Sebenarnya cuma buat patung. Sebenarnya nggak bermaksud nurut juga, tapi nggak ada pilihan karena diseret gitu, gimana? Ya mungkin ya itu harus cari motivasi gitu. Tapi Gimana caranya cari motivasi ya? menemukan alasan gitu kan. Sebenarnya banyak temanku yang disuruh juga, tapi akhirnya mereka juga menemukan alasan kenapa mereka sekolah di situ. Itu bukan sebuah alasan klise untuk orang tuamu ingin kamu tuh menjadi yang terbaik. Enggak, kamu seiring berjalannya waktu nanti kamu akan menemukan sebenarnya kamu tuh untuk apa sih, dan jawaban orang tuh bisa berbeda-beda karena aku sendiri juga punya alasannya. Alasanmu apa? Alasanku tuh ya kalau aku sendiri ya karena itu keputusanku sendiri, menurutku it's my way gitu. Oke, itu caramu menunjukkan pada dunia kalau kau punya kontrol atas hidupmu gitu ya. Kalau teman-temanmu akhirnya menemukan alasan apa akhirnya? Ya mereka salah satu temanku sih bilang untungnya aku sekolah di pondok kayak gitu suatu ketika, dan dia salah satu golongan yang disuruh orang tuanya juga gitu. Kalau soal
nangis, sebenarnya aku nangis lebih banyak daripada dia gitu. Tapi akhirnya dia juga bisa menemukan keseruan kayak gitu. Soal bentrok, ini yang kedua tuh. Soal bentrok tuh apa? Memang Maksudnya konflik ya? ya konflik gitu. Kayaknya tuh tahun-tahun pertama tuh emang kerasa berat. Kayaknya ini akhir dunia banget. Kayaknya tuh semakin sekolah di pondok itu bukannya damai, aman, sentosa, rasanya tuh malah kayak dunia tuh sempit. Padahal bukannya harusnya hidupku damai karena aku tuh ada di tempat yang tepat. Jangan-jangan ini bukan tempat yang tepat. Enggak, bukan kayak gitu. Emang itu tuh akan terjadi, dan itu tuh bukan karena kamu salah atau karena kamu nggak cocok kayak gitu. Mungkin nggak cocok kayak gitu ya, tapi seiring dengan berjalannya waktu, kamu tuh kalau akan menemukan keseruan asik dan seru kayak gitu. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya bentrok sama temen kayak gitu. Itu sesuatu yang wajar terjadi kayak gitu. Dan apa, itu bisa diselesaikan dan tidak perlu aku harus keluar dari pondok ini kayak gitu. Aku tuh nggak cocok sama teman-temannya gitu. Beneran itu, beneran, coba dipikir lagi tuh beneran gak sih kayak gitu. Oh, jadi kamu bilang kalau itu cuma episode aja gitu, sementara waktu. Toh pada akhirnya kau akan melewati dan akhirnya terbiasa gitu. Karena aku juga awalnya tuh mikir, kok kayaknya masalahku makin berat, apa aku makin banyak dosa kayak gitu. Tapi nyatanya ternyata nggak begitu. Ya mungkin pengalaman orang sih beda, tapi menurutku kalau misalnya bentrok, coba kita perjuangin dulu ini kayak gitu. Oke, jadi poinnya yang pertama, masuk pondok tidak sengeri yang dibayangkan orang-orang. Ada banyak keseruan di dalam pondok, ada banyak kegembiraan yang bisa, enggak, gembira nggak sih? Gembira atau enggak? Gembira sih. Oke, kegembiraan yang bisa didapat di dalam pondok. Terus poin yang kedua, kalau bingung, temukan motivasi. Sebenarnya Atau jujur pada diri sendiri kayak gitu kan. jujur pada diri sendiri. Jujurnya mau goler-goler di rumah gitu, gimana dong? Masa ya itu sih, emang beneran kita akan hidup kayak gini? Kan kalau kita banyak rebahan kayak gitu ya, lalu biasanya datang karena overthinking kayak gitu. Kita buat apa sih ada di dunia ini? Nanti gede jadi apa? Orang-orang bisa sukses sih, nanti orang tuaku gimana? Kan kepikiran tuh kayak gitu. Nah itu tuh biar nggak kepikiran tuh, biar pikiran-pikiran tuh nggak terjadi tuh, bukannya kita tuh pengen melakukan sesuatu kayak gitu. Oke, jadi menentukan motivasi, membuat motivasi untuk diri gitu ya. Tadi kamu bilang kan, temukan alasan kenapa kamu pergi ke pondok atau enggak. Caranya dengan melihat ke depan itu kamu mau jadi apa gitu. Jangan habiskan waktu dengan goler-goler karena kamu akan overthinking gitu kan. Oke, baik. Ini masih ada banyak diskusi-diskusi seru sama bintang tamu kita ini tentang kehidupan remaja, tentang bagaimana mengelola hidup di rumah selama pandemi ini setelah terbiasa hidup di pondok. Terus gimana mengatasi masalah-masalah lain, misalnya tentang media sosial, terus pornografi, terus apalagi sih kalau remaja masalahnya peer pressure gitu ya. Jadi tekanan dari teman-teman sebaya dan lain sebagainya. Kayak gitu, masih banyak diskusinya dan kita akan lanjutkan di episode podcast yang selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Bundar. Tidur bagus, makan bagus, gembira saja. Bye-bye.